الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dan di antara keutamaan ilmu, bil ilmi yahsul al farqu bainan nas, dengan ilmu maka bisa terbedakanlah umat manusia itu antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya, tidak mungkin sama. Jangankan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu, hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu pun memiliki perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza uhilla lahum. Apa yang telah dihalalkan kepada mereka? Qul, katakanlah ya Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kalian segala perkara-perkara yang baik. Dibolehkan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga dihalalkan untuk kalian dari apa yang telah ditangkap oleh hewan-hewan yang sudah terlatih, dari hewan-hewan buas tersebut yang sudah kalian latih seperti anjing, burung dan yang semisalnya. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Makanlah apa yang ditangkapkannya untuk kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat pada ayat ini tersebut, apabila suatu hewan yang sudah dilatih seperti anjing sudah dilatih untuk berburu, kemudian dilepas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, idza arsalta kalbak fadhkur ismallah. Kata Nabi SAW, kalau engkau melepas hewan buruanmu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing dilepas untuk menangkap hewan buruan, baca bismillah, kemudian anjing tersebut berhasil menangkapnya dalam keadaan hewan tersebut sudah mati, maka halal dimakan. Berbeda dengan anjing yang tidak terlatih. Bahkan mereka para ulama ahli fikih sampai terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Apakah anjing yang kalbun mu'allam, anjing yang terlatih, yang dididik, itu najis air liurnya ataukah tidak? Sampai-sampai seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ada maziyah, keistimewaan yang ada pada anjing tersebut. Apa yang menyebabkannya? Al-ilm. Hewan yang sudah dilatih, sudah diajari, sudah dididik, itu lebih mahal dibandingkan hewan yang tidak terlatih. Ini jelas sekali ya, menunjukkan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali. Kemudian, di antara keutamaan ilmu, ja'alat al-khairiyah fi, atau ju'ilatil khairiyatu fi sahibil ilmi. Al-khairiyah, kebaikan, itu diletakkan pada sahibul ilm, pada orang yang berilmu. Ketika seseorang berilmu, maka semakin besar kebaikan yang akan dia dapatkan. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, maka sebaliknya, kebaikan yang bisa dia raih semakin sedikit, semakin menipis.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia, Allah akan mudahkan dia, Allah akan berikan kepada dia ilmu, cepat ngerti, cepat faham. Namun na'udzubillah, kalau seandainya seseorang tidak dimudahkan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimudahkan untuk menyerap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, itu menunjukkan apa? Orang tersebut adalah orang yang pada dirinya terdapat tanda-tanda tidak didapati kebaikan pada dirinya. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, law wada'tum as-samsama ala hadhihi wa asyara ila qafa, kalau seandainya kalian meletakkan somsoma, somsoma itu artinya pedang, senjata, pada tengkukku ini, beliau mengisyaratkan ke leher. Gambarannya gini, kata Abu Dzar, kalau seandainya di sini diletakkan pedang, summa dhanantu anni unfizu kalimatan sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfaztuha. Kemudian aku menganggap bahwasanya aku masih ada kesempatan untuk menyampaikan suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi SAW sebelum kalian menebaskannya kepada leherku, niscaya aku akan sampaikan. Seperti itulah gambarannya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, kalau seandainya kalian ancam aku dengan meletakkan pedang di leherku, golok di leherku, ingin menebas leherku, dan aku menganggap masih ada kesempatan untuk menyampaikan hadis dari Nabi SAW sebelum kalian mengayunkan pedang tersebut, niscaya aku akan melakukannya. Ini menunjukkan apa? Abu Dzar radhiyallahu anhu tahu tentang kemuliaan suatu ilmu, tentang pentingnya ilmu. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya ada kesempatan sebelum menjelang ajal kematian untuk menyampaikan ilmu, beliau akan mengatakan, aku akan sampaikan ilmu tersebut. Ini luar biasa ya ikhwat, ya tullabal ilm. Bagaimana sosok mereka para sahabat, hari mereka penuh dengan ilmu. Bahkan mereka menggambarkan kalau seandainya mereka diancam ingin dibunuh, namun masih ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, mereka akan sampaikan ilmu tersebut. Ini sudah cukup menunjukkan kebaikan tentang ilmu tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, kunu rabbaniyin, hendaknya kalian menjadi rabbaniyin. Apa makna rabbaniyin? Ulama, fuqaha, ulama, ya, fuqaha ahli fikih. Ulama itu adalah orang-orang yang bisa yatahammal as-sabr, ya, bisa yatahammal as-sabr wa indahu sabr wa yatahammal al-adha. Itu namanya ulama, orang yang halim, santun. Apa makna santun di situ? Bahasa kita kalau biasanya diterjemahkan tuh halim itu santun.
Tapi makna al-halim itu orang bisa sabar wa yatahammal al-adza. Sabar plus mampu untuk menanggung gangguan. Ya. Syekh Abul Abbas Ahmad ibnu Syamlan Ar-Rada'i hafizahullah ta'ala. Beliau punya suatu buku yang berisikan kisah-kisah orang-orang yang halim, ulama. Ya. Buku yang bagus sekali. Fuqaha ma'ruf ahli fikih. Itulah maksud dari Rabbaniyin. Orang yang punya kesabaran, siap nanggung beban, dan juga punya ilmu. Wa yuqal, juga dikatakan makna Rabbaniyin, ar-Rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani itu adalah orang yang yurabbin nas, mendidik umat manusia, membina umat manusia bisigharil ilmi, dengan ilmu yang sigar, dengan ilmu yang terkecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu terbesar. Maknanya apa? Dia belajar dari terkecil sebelum melanjut ke ilmu yang besar. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kunu rabbaniyin, hendaknya kalian menjadi rabbaniyin. Rabbaniyin yang bagaimana? Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Rabbaniyin tatkala kalian mengajarkan kitab tersebut, wa bima kuntum tadrusun, dan juga menjadi rabbani terhadap apa yang kalian pelajari. Itu seorang talibul ilmi. Dia harus belajar dari sejak dini dengan metode rabbani, kemudian nantilah dia pasti akan bisa mengajarkan ilmu tersebut dengan metode rabbani. Namun kalau dari awal dia tidak mau menuntut ilmu, tiba-tiba langsung muncul pliernya kajian dia sebagai ustadz, sebagai pengampu, pengasuh pondok pesantren, wa qabla ayyata'allam al-ilm, fahada yatlubu muhalan fi tarbiyatihi. Ya. Kalau orang yang tidak pernah nuntun ilmu tiba-tiba tampil dakwah, ngajar, ya, tidak akan mungkin bisa mendidik umat, mendidik para tulabul ilm dengan metode rabbani. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya. Antum murajaah terus, ya, difahami, diserapi, dicerna. Kita masih pada bab ba'du fadail al-ilm, sebagian tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh penulis. Pada poin yang berikutnya yang disebutkan di sana, kata penulis, beliau mengatakan, madamal ilmu baqiyan fil ardi fannasu fi huda. Selama ilmu itu masih tetap ada di muka bumi ini tadi, maka umat manusia senantiasa berada di dalam petunjuk, berada di dalam bimbingan, hidayah. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan ilmu. Bahwasannya keberadaan ilmu merupakan pencerah
pembimbing, penerang bagi umat manusia, sehingga dengan ilmu tadi mereka bisa terarah, terbimbing, tertuntun. Kata penulis buku ini, wa baqa'ul ilmi baqa'u hamalatihi. Keberadaan suatu ilmu, tetapnya suatu ilmu, yaitu tatkala adanya para pembawa ilmu tadi. Maknanya ilmu itu akan dianggap tetap, dianggap ada, kalau para pembawa ilmu tadi, para ulama tadi masih ada. Namun kalau para pembawa ilmu, para ulama sudah tidak ada, maka itu petanda ilmu tadi sudah mulai hilang di muka bumi tadi. فَإِذَا ذَهَبَ حَمَلَتُهُ وَمَنْ يَقُومُ بِهِ. Apabila para pembawa ilmu tadi, yaitu para ulama serta orang-orang yang menegakkan ilmu tadi, yang mendakwakannya, yang mengajarkannya, yang mempelajarinya, sudah hilang, sudah binasa, sudah meninggal dunia, waqa'an nasu fi ad-dhalal, maka umat manusia akan terjatuh pada kesesatan. Inilah dampaknya apabila para ulama telah meninggal dunia, apabila para pembawa ilmu tersebut sudah mulai terkikis di muka bumi ini. Maka itu tanda-tanda bahwasannya umat manusia akan terjatuh pada sekian banyak penyimpangan, akan terjatuh pada kesesatan, akan terjatuh dan terjerumus dalam ad-dhalalah. Kama fis sahihain an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari umat manusia, walakin yaqbidul ulama bi ilmihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut para ulama dengan perantara ilmu-ilmu mereka tersebut. Maknanya diwafatkan para ulama, dimatikanlah para ulama tadi, hatta idza lam yabqa alimun, sampai tatkala tidak tersisa lagi ada seorang ulama, ittakhadhan nas ru'asa juhalan, maka para umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh mereka. Fasu'ilu, lalu orang-orang bodoh tadi ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka orang-orang yang tidak punya ilmu tadi memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Ya tullabal ilm, ini adalah dampak ketika tidak didapati lagi para ulama, ketika mereka sudah jauh dari ilmu. Demikianlah kalau kita mau menyaksikan, mau melihat
ketika kita dapati sebagian teman-teman kita yang sudah jauh dari majelis ilmu, yang tidak lagi bersama guru-gurunya, yang tidak lagi bersama qala Allah wa qala Rasul, tidak lagi bersama para tulabul ilm, maka semakin hari mereka akan semakin terkikis, imannya semakin menurun, maka masa-masa fatrah, masa-masa futur pun akan menghampiri mereka, sehingga lambat laun seakan-akan mereka adalah orang yang belum pernah belajar sama sekali. Itu semua disebabkan apa? Disebabkan jauh dari ilmu. Wa qala Sabiq Al-Barbari rahimahullahu ta'ala, berkata Sabiq Al-Barbari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam suatu bait syair yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, kata Sabiq Al-Barbari, wal ilmu yajlul ama an qalbi sahibih kama yujli sawadadh zulma al-qamaru. Ilmu itu akan menerangi orang yang buta dari hati pemilik ilmu tadi. Ya. Orang yang punya ilmu, maka ilmu tersebut akan menerangi hatinya, akan memberikan cahaya, walaupun dia dulu adalah orang yang buta, orang yang gak ngerti sama sekali, orang awam, orang yang penuh dengan kebodohan, mata hatinya buta, la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak mengenali mana yang ma'ruf, tidak mengetahui mana yang munkar, tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa la yunkiru munkaran, tidak pula mengingkari perkara yang munkar, illa ma usyriba min hawa, melainkan sesuatu yang memang cocok dengan hawa nafsunya. Namun tatkala dia memiliki ilmu, sedalam apapun tingkat keawamannya, sedalam apapun, segelap apapun kebutaan yang ada dalam hatinya tadi, maka lambat laun ilmu tersebut akan yujli, akan menampakkan baginya sesuatu yang dulu dia tidak ketahui, sesuatu yang gelap bagi dia, sesuatu yang samar bagi dia. Kama yujli sawadadh zulma al-qamaru, sebagaimana cahaya bulan tersebut bisa menerangi gelapnya malam. Walaisa zul ilmi bittaqwa kajahilati kajahilihi walal basir ka'a'ma malahu basar. Sungguh orang yang berilmu tersebut, ya, orang yang memiliki ilmu dengan ketakwaan tidak sama seperti orang yang bodoh. Ya. Sungguh orang yang melihat juga tidak sama seperti orang yang buta yang tidak memiliki pandangan. Itu gambarannya. Orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang bodoh, sebagaimana orang yang bisa melihat tidak akan sama dengan orang yang buta. Demikianlah menunjukkan ilmu memiliki arah. Ilmu bisa menuntun. Antum kalau tidak punya ilmu, sholat pun sembarangan. Ya benar? Antum lihat orang-orang awam wuduknya sembarangan. Antum lihat kadang dia yang tidak punya ilmu, sholatnya sembarangan. Nah itu, antum kok bisa sholat dengan benar? Itu dikarenakan antum punya ilmu. Maka tatkala jauh dari majelis ilmu, maka kebodohan akan menghampiri antum.
Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fit tarkibi muttafiqan. Kebodohan tersebut adalah penyakit yang membunuh, penyakit yang membahayakan. Wa shifa'u amran, sedangkan obatnya ada dua macam. Fit tarkibi muttafiqan, obat yang senantiasa harus bergandengan, yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Apa obat kebodohan? Apa obat dari kejahilan? Kejahilan digambarkan ibarat suatu penyakit yang membunuh, penyakit yang membinasakan, penyakit yang mengkhawatirkan. Orang kalau terjangkiti penyakit al-jahl, maka orang tersebut ibarat orang yang mati sebelum datang kematian menghampirinya. Obatnya, kata beliau rahimahullah, nasun minal qur'ani aw min sunnatin. Obatnya adalah nas, dalil yang berasal dari Al-Quran atau yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabibu zaka al-alimur rabbani, sedangkan dokter yang menentukan kadar-kadarnya, yang menuntun bagi seseorang tatkala ingin mengetahui bagaimana pengaturan obat ini tadi, itu adalah al-alimur rabbani, seorang alim rabbani. Dialah yang menentukan ini ayat letaknya di sini, ini hadis letaknya di sini, ini maksud ayat ini seperti itu, maksud hadis ini seperti itu. Dialah para ulama yang menuntun umat, kitab yang harus dipelajari pemula adalah seperti ini, kemudian lanjut seperti ini, kemudian lanjut seperti ini. Demikianlah para ulama al-rabbani, alladzi yu'allimun nas sigharal ilm qabla kibarihi, yaitu orang yang menuntun umat manusia sigharal ilm, ilmu yang terkecil, qabla kibarihi, sebelum datang ilmu yang besar yang dia pelajari tadi. Wa fadailul ilmi wal ulama katsiratun jiddan. Keutamaan ilmu dan para ulama sangat banyak sekali. Al-mahna ilaiha al-maha faqat fayanbaghi lahumal adab. Ya. Kita sajikan, kita bawakan, ya, kepada keutamaan-keutamaan tersebut cuma segelintir saja. Fayanbaghi lahuma al-adab, ya, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk beradab terhadap ilmu dan para ulama. Ini selayaknya bagi para penuntut ilmu, ya, dia beradab terhadap para ilmu dan para ulama. Bagaimana adab di majelis ilmu, cara berpakaian, tata cara duduk di majelis ilmu, adab terhadap guru, itu semua disebutkan oleh para ulama di buku-buku mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun berikutnya, pada bab berikutnya, adab fil wudu wa thahara, fa insyaallah ta'ala akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.